Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Rejeki, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata saya pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Mimpi kita yang muda, angan-angan kita ada di kepala. Rencana-rencana hanya jadi wacana jika diam saja. Habis waktumu banyak takut ini itu, percayalah selalu bahagia menunggu incaran yang dulu tepat di hadapanmu jika yang penting dilakuin, beda dengan yang lain. Kita pemimpin, ingat-ingatlah kata yang takkan menyerah. Kejar rasa yang kau suka, perlahan tapi yakin, yang penting dilakuin, beda dengan yang lain. Kita pemimpin. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik. Sehat semuanya ya? Sehat. Ini masuk semua ya? Masuk. Alhamdulillah. Sebelum kita ke acara kita pagi hari ini yaitu diseminasi budaya positif, Busi mau tanya dulu. Mungkin ada yang bisa menjawab hal positif atau hal baik apa yang sudah kalian lakukan pada hari ini? Ada yang mau menjawab hal baik apa yang sudah saya lakukan hari ini? Senyum. Apa? Senyum. Nah, menyapa guru. Apa lagi? Senyummu kepada siapa? Kepada guru. Ya, ke guru saja. Terus apa lagi? Mungkin sih. Oh iya, berdoa. Lagi apa? Siapa? Iya. Nah, alhamdulillah. Berarti itu adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan baik yang setiap hari kalian lakukan. Iya. Nah, diseminasi budaya positif ini apa pentingnya buat kalian? Pentingnya nanti agar kalian tahu mana karakter-karakter baik yang harus kalian biasakan secara terus-menerus agar menjadi sebuah karakter, kemudian akan menjadi sebuah budaya. Budaya itu berarti artinya apa? Dilakukan setiap hari. Nah, hari ini yang mau dipelajari ini terlebih dahulu budaya positif, terus disiplin positif, teori kontrol, terus sama motivasi. Nah, ini apa ini? Kegiatannya apa ini? Apa ini? Diskusi, oke. Kemudian ini loh. Nah, budaya positif itu apa? Nah, ini tadi loh yang mesti tanyakan tadi, apa yang sudah kalian lakukan? Dan itu kan sudah kalian lakukan menjadi kebiasaan, kemudian menjadi sebuah karakter. Kemudian karakter ini akan menjadi sebuah budaya. Jadi budaya itu dilakukan setiap hari menjadi kebiasaan. Itu. Terus, nah, ada yang bisa menjawab ini? Nah, kiri, ada yang tahu arti kata disiplin? Nah, itu mic-nya bisa dipakai itu? Pegang mic? Ya, disiplin itu apa artinya menurut kalian? Tepat waktu, apa lagi? Bertanggung jawab, apa lagi? Rajin, apa lagi? Apa lagi? Perbuatan. Nah, menaati peraturan. Jadi disiplin itu, disiplin positif itu adalah caranya piye kalian itu melakukan sesuatu tanpa soal ancaman ataupun hukuman. Contohnya boleh misalkan kalian melakukan sesuatu itu berdasarkan soal. Wah. Disuruh belikan ke kantin, terus kok nih gitu. Berarti melakukan sesuatu itu benar-benar ibaratnya kalian mungkin pernah mengalami jadi melakukan sesuatu benar juga mau apa sih? Mengerjakan PR. Itu berarti itu udah kayak mengerjakan PR itu harusnya gimana? Mengerjakan PR. Kayak mengerjakan
Oh, berarti itu artinya motivasinya berasal dari mana? Dari luar apa dari dalam diri mengajarkan? Dari luar. Makanya apa? Berarti bukan dari dalam diri. Nah ini loh, maksudnya di budaya positif tadi itu disiplin-disiplin yang kalian lakukan itu harusnya berasal dari dalam diri. Dalam diri ini maksudnya apa? Ya kesadaran dirimu sendiri tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, tanpa ada sokongan. Misalkan kan mau diberikan tambahin biji untuk akhirnya kalian mengajar BN misalnya begitu. Terus pun nek orang tak kok nih bersama kelas misalnya seperti itu. Nah itu berarti kan sesuatu motivasinya kamu lakukan berdasarkan dari luar bukan dari dalam. Nah intinya pembelajaran kita pagi ini berkowe kuwi tumbuh disiplin dari dalam diri, motivasinya dari dalam diri. Terus nih contoh penerapan budaya positif di lingkungan sekolah tadi apa? Yang berani jawab tadi siapa? Budaya positif yang dilakukan di sekolah tadi menyapa guru, lagi berdoa, lagi pikir, apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Nah ini yang rata-rata anak kesehatan lupa. Biasanya mesti masuk kelas ada sebelum cerangkal loh. Nah terus bungkus-bungkus dibuang sembarangan. Padahal anak kesehatan harusnya bisa menjaga kesehatannya juga. Nah ini contohnya yang setiap hari dilakukan di sekolah kita apa ini? Pelajaran Ini apa ini? pengecekan apa? ada Make up. Terus? Nek misalkan kalian ini ternyata tidak melengkapi atributnya belum? Oke. Kemudian? Lanjut lagi. Nah ini apa? Ini pernah kamu lakukan nggak selama di sini? belum Apa? Salim ini sebenarnya biasanya di BKI dilakukan, cuma karena pandemi kemarin kan tidak boleh bersentuhan, tidak boleh harus mulut, jadi harus jaga jarak. Jadi ini mungkin memang perlu kita lakukan. Terus ini apa lagi tidak? 5M Salam, salam, sopan dan santun. Ini rata-rata sudah dilakukan kan? Sudah. Harus dengan guru toh, harus dengan seluruh warga sekolah, bisa jadi dengan Pak Aji sebagai apa? Tenaga kesehatan, tenaga kesehatan, tenaga kebersihan kan gitu. Semuanya loh ya. Jadi bukan hanya guru-guru. Terus kemudian ini apa? membaca Setiap hari kan juga kalian lakukan. Ya. Terus pembiasaan sholat dua dulu ini melakukan apa? Dua belum. Ini yang digalakkan lagi. Jadi harus sering juga dilakukan pembiasaan ini. Biar fotonya ya biar seimbang hidupnya, jangan hanya urusan dunia saja. Terus ini menyanyikan lagu nasional ini kamu lakukan nggak ini? Tidak. Nah, kalau di ini mungkin karena kebiasaannya kita kemarin waktunya kan daring juga. Ini perlu dilakukan lagi, perlu digalakkan lagi. Tapi kan tiap hari apa kita mendengarkan lagu Indonesia Raya? Tiap hari apa? Senin. Terus hari yang Kamis itu mendengarkan apa? Pancasila. Nah, itu termasuk juga budaya positif yang ada di sekolah kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini apa aja? Literasi. Literasi. Biasanya ini dilakukan pada saat pembelajaran belum dimulai, itu kita literasi dulu. Literasi dulu itu apa? Kadang-kadang kita baca novel. Dulu itu seperti itu. Nah, ini kan belum terlalu kita galakkan lagi. Biasanya kalau Bu kan kalian Bu minta untuk membaca materi yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari itu. Misalnya tak perlu internet dulu gitu kan? Ya. Terus ini apa lagi? Yang kemarin dikasih dari kita Nah, ini ternyata salah satu atlet kita kan. Nah, coba bisa diceritakan kemarin pengalamannya juara apa itu? Juara apa? Jujitsu. Coba kan? Iya. Itu dia ada tinggal pakai. Nah, kita cerita. Kemarin di mana kamu dapat juara berapa gitu? Iya. Nah, Itu pakai MacBook. biar kan enggak. Kemarin saya lomba di SMA 3. Terus Dari tanggal itu tingkat apa? Berarti kabupaten. Skala Sejana Nahrajo. Oh iya, terus Terus dapat juara? dapat juara 2 sama 3. Juara 2 packing system, juara 3 dewasa system. Oke, tepuk tangan untuk alhamdulillah ya, ternyata kalian itu kalau
belajar sesuai dengan bakat dan minatmu, itu tidak harus kesehatan, meloi lomba ya kesehatan, itu enggak. Mau mengembangkan potensi yang ada dalam diri kalian itu juga tidak masalah. Kemudian di sini apa ini? Nah ini tadi yang disebutkan membuang sampah pada tempatnya. Ini yang perlu. Soalnya anak-anak kesehatan itu harus juga bisa memberikan contoh. Kalau kalian juga menjaga kebersihan, akhirnya nanti seluruh warga sekolah akan menjadi sehat, kan gitu. Nah ini kalau kalian praktek dengan di laboratorium. Nah kemarin kita kan juga pakai kelas untuk lab. Jadi kalau misalkan kita masuk dalam keadaan bersih, keluarnya juga harus dalam keadaan Bersih. ya, jangan lupa kembalikan tempat alat-alat itu sesuai dengan tempat sebelumnya. Nah, ini ada namanya ini teori kontrol. Mungkin ini yang belum kalian tahu ya. Teori kontrol itu apa? Nah, kita ini hanya bisa mengontrol diri kita. Tidak bisa kita mengontrol orang lain. Ada yang bisa memberikan contoh tindakannya. Teori kontrol, kita itu hanya bisa melakukan sesuatu itu jika awake dhewe kita tidak bisa melakukan itu ke orang lain. Itu ada yang bisa bercontoh apa? Nah, coba gimana pakai pipa. Iya. Menahan emosi. Menahan emosi contohnya gimana? Kamu kalau menahan emosi gimana caranya? Ya menahan biar nggak marah gitu. Terus berarti kamu bisa nggak kok misalkan tukaran sama temennya? Pernah. Terus sampai apa? Coba. Enggak. Paling apa? Cuman adu mulut. Terus kamu misalkan yang menahan emosi kamu atau temanmu? Atau sama-sama? Sama-sama. Tapi kamu bisa nggak? Oh ini orang emosi, saya emosi aku dewe gitu boleh nggak? Bisa. Nah itu artinya yang bisa menahan diri, yang bisa mengontrol emosi kita ya diri kita sendiri. Kita tidak bisa loh. Kowe kudu manut aku ke orang lain. Kowe kudu nek aku belajar dengan rajin, kamu juga harus belajar dengan rajin, itu tidak boleh. Bukan tidak boleh, tidak bisa. Karena yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Nah, kemudian ini teori motivasi. Jadi motivasi ya banyak. Motivasi itu apa? Dorongan. Nah tadi kan Bu Sini mintanya dorong. Ketika kalian melakukan sesuatu harusnya dari dalam diri sendiri atau dari dalam hati. Dari dalam hati ya harus dikeluarkan kan. Nah ini ada 3 motivasinya, itu adalah untuk menghindari hukuman. Terus enaknya apa ini? Mendapat imbalan. Nah ini Nah, ini namanya teori motivasi. Jadi motivasi itu bisa dari luar, bisa dari dalam, bisa karena hukuman, bisa dari penghargaan kan. Nah, kalau ini sebagai seorang siswa saat Anda hadir ke sekolah, nah, itu tepat waktu. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Pak Tekonin. Tepat waktu itu karena apa? Biar nggak dihukum. Enggak dihukum. Apa ini? Apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ditegur oleh guru atau kombis dan kemudian mendapat surat peringatan? Ya. Allah, apa? Ini astagfirullah berarti. Yang kedua coba dibacakan. Apa itu? Dari dua teman dan mendapat penghargaan sebagai siswa berprestasi. Apa yang begini? Terus kalau ini apa? Anda ingin menjadi siswa yang menghargai waktu, menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi teman-teman Anda karena Anda percaya dengan Anda contoh. Kira-kira 3 ini harusnya motivasinya yang mana? 3. Aku sudah yang 3 atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Berarti kalau yang belum, mari, ayo motivasi itu harus dari dalam diri. Gak usah baru dihukum. Datang tepat waktu. Kalau tadi dikasih tugas, itu harus bertanggung jawab. Jangan misalkan melempar kepada orang lain. Sama juga. Jadi motivasinya itu juga harus dari dalam diri. Harus yang ini, yang 3. Jadi apapun itu kamu lakukan untuk kebaikan diri sendiri. Nah seperti itu, harusnya motivasi dari dalam. Ini perlu diberikan karena rata-rata kalian kan pengen melakukan sesuatu. Ini aku orang lain apa males kan udah. Nah itu yang harus ada yang enggak alhamdulillah. Semoga ini bisa menularkan ke teman-teman yang lain. Setelah hari ini harusnya motivasinya dari dalam diri. Terus ini namanya ada teori hukuman. Jadi sebenarnya teori hukuman. Teori hukuman ini piye toh? Teori hukuman itu dilakukan ini kan
apa? Secara tiba-tiba. Kok contoh angop, aku mau kan angop. Biasanya artinya angop nggak bisa nih pembelajaran itu tidak tiba-tiba bisa dilakukan. Angop, betul enggak? Ya. Terus kalau yang ini konsekuensi yang sudah melibatkan siswa guru, contoh kayak tadi kamu memakai atribut sekolah itu kan berarti sudah konsekuensi namanya. Kalau nggak sendiri memakai atribut ya Pak. Cara kemudian mendapatkan poin kan gitu ya. Terus ini restitusi ini maksudnya apa? Ini bahasa mungkin agak berat. Maksudnya restitusi itu gini, restitusi itu penyelesaian masalah yang kalian lakukan itu berdasarkan diri kalian sendiri. Contoh misalkan biar enggak, misalkan kamu kok dari tadi angop terus kenapa? Agak pusing. Atau mungkin yang lain misalkan melakukan sesuatu, misalkan nggak garap PR, Nafita tadi nggak garap PR misalkan begitu. Kira-kira apa yang bisa kamu tawarkan kepada diri berbuat itu? Mengerjakan di kesempatan yang lain, mengerjakan tugas tanpa apa? Paksa. Nah, jadi mengerjakan tugasnya itu tidak harus mendukung fisik dulu. Jadi si sama tadi Nafita tadi memberikan saya tidak akan mengulangi lagi nanti waktu disuruh mengerjakan tugas berarti yang harus mengerjakan itu ya. Ini di rumah mereka cari. Jadi harus di. Nah ini contoh. Saya mau tanya ini. Coba dibaca yang mic-nya dekat. Coba dibaca. Coba sini. Ini masih tanya. Pirindi. Coba. Baca. Nomor 1. Nomor 1. Dibaca yang keras. Membersihkan dirinya sekolah karena membakar pensil pengajar. Tak ada ini. Ini menurutmu ini hukuman apa sanksi? Jadi sanksi. Nek sanksi ini sih kok kamu mengatakan kok ini sanksi? Bedanya dengan hukuman apa? Bingung. Lalu saya kok tidak tahu jawabannya, tidak apa-apa. Makanya kalau ini memang sudah ngerti, ya. Ini tadi menurut ini jawabannya adalah apa? Sanksi. Benar nggak ini sanksi? Hukuman. Ada yang jawab ini sanksi, ini ada hukuman. Nah, yang benar adalah hukuman. Kita kalau mematahkan pensilnya kawan, harusnya apa? Mengganti atau minta maaf minimal kan gitu. Terus kasus yang kedua mungkin Arvin bisa di ini. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Nah ini boleh nggak sih kayak gitu? Bisa. Ini maksudnya Pak Arvin? Sanksi. Benar Cak? Hukuman. Terus ini yang ketiga coba diberikan ke mic-nya ada satu lagi kan bisa ke Afidia coba atau yang lain aja enggak apa-apa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan kalau kamu menyenggol apa jenenge air misalkan misalkan air minum itu tumpah itu kamu membersihkan itu menurutmu benar atau tidak? Benar. Ini maksudnya apa berarti? Sanksi. Berarti ada yang tahu bedanya sanksi sama hukuman? Tahu, tapi saya nggak bisa ngomong mesti. Mesti ngomong. Jadi apa nek bedanya hukuman dan sanksi? Kalau tahu. Ayolah jawab. Mungkin ada yang tahu? Iya. Coba. Tanggung jawab ketika setelah melakukan kesalahan. Itu apa berarti? Sanksi. Oke, kalau hukuman berarti? Iya, Cak. Ternyata kan beda sanksi sama hukuman. Ada yang bisa jawab. Hukuman berarti apa? Dihukum. Kenapa? Iya, begini. Jadi gini, hukuman sama jadi beda loh ya hukuman sama sanksi. Hukuman itu tidak boleh dilakukan lagi. Jadi nanti kalau kamu melakukan sebuah kesalahan, tidak tiba-tiba kamu dihukum terus kamu mano. Jadi bukti kemarin kan bilang
Kalau misalkan push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu tidak boleh, itu namanya hukuman. Itu ketidakadilan menurut gue. Harusnya kan begitu. Harusnya ketika push up itu boleh dilakukan, itu pas pelajarannya olahraga. Oke, maksudnya misalkan kalian melanggar sesuatu pada jam yang misalkan pelajaran-pelajaran yang membutuhkan aktivitas fisik, itu cocok. Oh ya, nanti membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti itu kan artinya kalian bertanggung jawab, kayak yang di omongan siapa tadi lupa? Fatma. Itu berarti kan kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita lakukan. Tapi sih membersihkan WC karena mematahkan pensil kawannya, harusnya itu tidak boleh seperti itu. Kalau mematahkan, yang minimal pertama minta maaf dulu, kemudian kalau memang si temannya ini memaafkan tanpa mengganti ya silakan, kalau perlu mengganti ya monggo, kan begitu ya. Nah, sekarang selanjutnya, oke, sekarang kalau kita ngasih materi terus-terusan kan bosen. Jadi Buzi akan memberikan ice breaking. Ice breakingnya nanti seperti apa? Kalian akan Buzi minta untuk berdiri, silakan. Nah, nanti berdirinya ini apa? Karena kita belajar matematika, Buzi mau memberikan kalian ice breaking yang berhubungannya dengan hitung-hitungan. Jadi mulai dari sini ya nanti. Jadi nanti ke sini, muternya ke sana. Nah, itu jadi begini mulai ini ya. Nah, jadi Buzi akan meminta kalian berhitung mulai 1 sampai 10. Nah, kelipatan dari 2. Nanti misalkan contoh kelipatan dari 2. Nanti kan kalian bilang 1, 2, 3. Berarti yang ketiga ini jangan 3. Dor. 1, 2, dor. Berarti nanti 3, 4, dor. 5, 6, dor. Berarti 7, 8, dor. Berarti nanti 9, 10, dor. Nanti kita lihat berhentinya di siapa. Jadi nanti mengasah konsentrasi kalian ya. Oke, bisa coba. Bisa tak coba sekarang? Nah, kalau Buzi bilangnya kelipatan 3, berarti nanti gimana? 1, 2, 3, dor. Terus 4, 5, 6, dor. Ya, paham ya? Ini tak buahnya kelipatan berapa benar? 2. Kita coba kan kelipatan 2 dulu. Oke, coba ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini berarti konsentrasi masih tinggi. Belajarnya tak baik telu. Nah, sekarang kelipatan 3 gimana? Coba, terus saya mau tidak? Lagi, coba. Kelipatan 3 ya, yuk. 2, 3, 1. Dengan menyanyi bintang kecil ya. Satuan aja, jangan penuh. Satu bait menada. Bintang kecil aja. Bintang kecil di langit kami, akan berkata manusia kasar. Aku ingin datang dan menari jauh tinggi, tetap kau berada. Oke, jadi semangat lagi ya. Iya. Oke, kita lanjut materinya. Ada namanya teori penghargaan. Jadi penghargaan itu adalah cara mengontrol perilaku seseorang agar dia melakukan sesuatu sama. Jadi intinya ini penghargaan dan hukuman itu podo. Jadi kadang-kadang penghargaan itu boleh diberikan, contoh ya. Jangan main-main ngerjakan PR, kamu akan berikan
tambahan nilai kayak kemarin. Ketika kuis benar kalian dapat golden point, nanti dapat tambahan nilai 10 misalnya seperti itu. Itu boleh diberikan, tapi harus ada perjanjian duluan dan tidak boleh sering-sering dilakukan. Bolehnya ya 1 atau 2 kali. Tapi anak-anak ngerti, oh kalau diberi harga itu maksudnya begini. Jadi orang kok jadi kebiasaan. Nanti saya mau mengerjakan kuis hanya karena dia dapat nilai, itu namanya tidak boleh juga. Tapi boleh asalkan dilakukan tidak terlalu sering, itu boleh. Nah ini sekarang mau masuk ke nilai-nilai kebajikan, pembentukan keyakinan kelas sama kebutuhan dasar manusia. Nilai-nilai kebajikan ini apa tuh? Jadi loh. Seperti itu. Nah, salah satu nilai kebajikan yang mau kita tuju itu gitu. Yang selalu digadang-gadangkan mesti sering lah, yaitu membentuk karakter murid yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oh, isinya viral. Ngerti tak? 5. Sing benar tidak? Nah, nggak tahu. Nah ini tak kasih tahu. Yang pertama beriman bertakwa, kemudian ada mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, sama kreatif. Makanya pembelajaran kan kadang-kadang diskusi ini apa toh? Ben ada diskusi ini berarti ini dimensi mana yang mau dituju? Kalau diskusi itu berarti kan kolaborasi lah. Kolaborasi itu berarti masuk mana? Gotong royong. Terus lagi misalkan mandiri berarti kelihatannya apa? Mengerjakan tugas individu. Kayak tadi misalkan mempersiapkan alat-alat untuk digunakan pada waktu pelajaran itu juga mandiri ya. Terus selanjutnya, nah ini keyakinan kelas musik. Kalau ini sudah pernah membuat juga keyakinan yang di kelas kita kemarin yang ditambahkan ini. Kalau di kelas ini ada tuh. Cuma ini karena kelasnya dipakai PKL, apa anak-anaknya PKL masih belum tertata dengan rapi ya. Kalau di kelasmu kan sudah kemarin. Nah, dikit tengok aku. Ini coba. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan? Peraturan kan sudah ada. Ngapa kok? Apa? Harus ada keyakinan. Ada yang tahu kenapa? Iya. Ngapa kok? Terus ada peraturan kok kayak keyakinan ngapa? Biasa ada ya. Biasa ada. Dari diri sendiri. Iya betul. Terus apa lagi? Nek peraturan ini sehingga bisa baca. Sekolah. Kamu kan tinggal ya burung pak kan gitu. Terus konsekuensinya kan ada. Misal saya melanggar peraturan, poin dapat sekian loh. Kalau keyakinan kelas kemarin yang buat siapa? Kita sendiri. Kalian sendiri yang disepakati dengan gurunya. Jadi kan bedanya keyakinan sama peraturan. Tahu ya? Oke. Ini kalau ini, saya aku ada yang bacakan coba dari sebelah sini. Nggak apa-apa banget. Yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Biar aman. Biar aman. Terus? Berarti apa yang mau dituju? Biar selamat. Berarti yang kita lakukan itu adalah biar menjaga keselamatan diri kita sendiri kan gitu. Terus yang kedua, coba siapa nih mau yang bacakan? Berarti? Nah, coba dibaca. Pakai mic. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Buat kebersihan dan kesehatan badan. Betul jawabannya tepat semua terjadi. Yuk kita mengapresiasi diri sendiri dengan betul. Kalian sudah loh, tapi tentang budaya positif itu kalian sudah kalian lakukan. Cuma apa? Belum sadar kalau sudah melakukan budaya positif. Nah ini implementasi budaya positif di lingkungan sekolah yang sudah dilakukan. Kemarin ini pembentukan keyakinan kelas ini contohnya saja. Di kelasmu kan juga sudah toh kemarin. Nah ini pertama sebelumnya ini mensosialisasikan tentang budaya positif. Kayak hari ini sebenarnya juga mensosialisasikan budaya positif ke kalian dan ngerti apa saja tindakan-tindakan yang masuk ke kebiasaan baik agar jadi karakter baik, akhirnya jadi budaya positif. Nah ini kemarin itu kan dibagiin post-it itu dah. Nah kalian kemudian ngapain kan? Kemudian menulis apa? Menulis apa sih? Tulis ini apa? Keyakinan. Terus apa lagi yang ditulis kemarin? Guru apa ya? Kita inginkan. Oke. Kemudian kalian ini kan isi dituliskan dalam post-itnya. Kemudian ini apa ini?
Siswa membuat keyakinan kelas berisi kesepakatan dan juga guru harapan seperti apa yang diinginkan. Kemudian ini ngapain ini? Kayak kalian sudah pernah ya, berarti tahu ya rasanya. Oke, terus ini ngapain ini? Membaca. Oke, biar apa dibaca? Biar tahu semuanya kalau ini akan jadi kesepakatan kelas. Kemudian ini hasil dari kesepakatan kelas 11 formasi 1 yang Busi bentuk kemarin. Ini tidak keinginannya Busi saja, tapi juga keinginan satu kelas gitu. Nah, saya tak tahu apa kebutuhan dasar manusia itu adanya di keperawatan kalau tahu, kalau di farmasi ada nggak? Tidak. Nah, saya ingin kebutuhan dasar manusia itu apa toh, Chan? 5. Jadi gini, Chan, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama apa itu? Bertahan hidup. Bertahan hidup itu sebentar. Ada yang bisa memberi contoh bertahan hidup itu contohnya apa saja? Makan. Terus Tidur. apalagi? Jalan. Olahraga. Jadi manusia itu memiliki kebutuhan dasar itu berupa bertahan hidup. Sudah benar contohnya tadi, minimal sandang, pangan, rumah buat tidur, tidur itu. Terus ini kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya apa? Memilih pasangan. Nah, memiliki teman dan juga disayangi teman kan gitu. Terus apa lagi? Sayang orang tua. Orang tua. Sip, jadi mau dulu ya. Sip, ngerti. Kekuasaannya. Penguasaan. Apa tuh? Menyiapkan mental. Apa? Berani enggaknya? Berani enggaknya? Ada lagi? Kalau penguasaan itu apa? Contoh ya, misalkan kalian yang pelajaran matematika itu bisa mengerjakan, kalian ingin dianu nggak? Ingin dipuji nggak? Aku ki iso loh matematika, kamu kan bisa menunjukkan itu juga loh. Nah itu namanya penguasaan. Ya, kalau belum, nggak harus tahu semua. Kalau kalian tahu KP mau jadi guru aja, nggak bisa jadi guru, gitu. Terus ini kebebasan contoh. Ini kalian kan zaman SMA ini memang masa-masa ingin bebas kan? Apa contohnya kebebasan kalian yang harus dipenuhi? Contoh kebebasan itu apa aja? Main, terus? Keluar. Malah bahaya gitu. Kebebasan yang bagaimana? Pacaran. Boleh. Terus apa lagi? Dosa Kebebasan apa lagi? Berpendapat. Itu juga bisa kebebasan. Kalau kan pengenku bebas. Kadang-kadang pusing nggak pas ngerti ngomong? Terbebas dari matematika. Iya. Tapi kan tidak mungkin. Jadi intinya kebebasan ini harus diiringi dengan tanggung jawab. Oke. Sekarang ini kesenangan. Ini juga harus terpenuhi. Contohnya apa ya? Healing, betul. Karena kalau tidak healing kita betul, kalau tidak healing kita pusing. Jadi intinya hidup itu apa itu? Kebutuhan dasarnya harus terpenuhi. Terus bagaimana saja kalau misalkan ada salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi? Frustasi. Yes, betul, frustasi. Berarti tidak percaya diri, apalagi? Depresi. Apalagi kalau misalkan kita nggak makan sampai istri mati ya, jangan kalau nggak makan 1 bulan gitu ya nggak apa-apa. Intinya contoh ada anak-anak yang melakukan pelanggaran. Ada loh kemarin itu beberapa kasus anak ini melakukan pelanggaran dan dijaluk BK kan? Berarti mungkin jaluk apa? Berarti dia kasih sayangnya mungkin berarti itu kasih sayangnya belum terpenuhi. Tidak terpenuhi gimana? Nah itu kalau tidak terpenuhi akhirnya kalian kan melakukan pelanggaran. Jadi kalau kalian mengacau pada diri sendirinya, aku mau melakukan pelanggaran ini pasti salah satu dari 5 ini
dari ikatan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, sama kesenangan ini tidak terpenuhi. Pasti ada yang tidak terpenuhi. Kalau kamu terpenuhi gimana? Dia tidak mungkin melakukan tindakan indisipliner, tidak mungkin melakukan pelanggaran seperti itu. Karena kesadaran sudah dari dalam dari hati. Oke. Terus ini contoh kasus ini, Buji minta kalian baca yang cermat ini. Dimas Gita berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Nah, sebagai pertanyaannya dari jawaban Dimas berikut, sebutkan kebutuhan apa yang sedang berusaha Dimas untuk penuhi. Ya, ini ada dua pertanyaan, jawabannya. Nomor 1, ada yang mau membacakan? Ayolah, saya ikut jelasin. Aku, ayo 1. Aku merasa bangga dan keren. Ini kebutuhan apa yang menurutmu ingin dipenuhi oleh Dimas? Gengsi. Tadi loh, kan 5 kebutuhan dasar. Kenapa? Senang. Aku merasa bangga dan keren. Berarti apa? Lagi-lagi. Apa coba? Ya, aneh apa? Apa menurutmu? Oh, berdua maneh, apa? Biar apa? Biar keren lah ya, biar keren itu berarti ingin diakui. Nah, ini diakui mana kok berarti? Perasaan. Jadi aku pengen diakui aku keren. Jadi itu berupa kepuasan, itu kepuasan berarti penguasaan ya. Terus yang kedua, dia bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-temanku, berarti membutuhkan jadi kita tahu kalau bisa naik jalan-jalan, apa bisa jalan-jalan naik mobil bersama teman-temanku, berarti kan mungkin aku naik mobil aku diterima sama temanku, misalnya begitu. Ya. Terus yang ketiga, mungkin ada lagi. Siapa? Nicknya bisa diberikan saja. Nah, ini siapa? Boleh. Aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Nah, berarti ini apa? Kesenangan. Benar gak, Chan? Kesenangan juga sebenarnya masuk ya. Kebebasan kenapa? Jadi dia ini biar apa ya? Bebas ke tempat-tempat yang disukai, seperti itu juga. Kalau ini ya, terakhir ini apa? Kesenangan. Nah, ini juga sebenarnya nomor 3 itu juga bisa ya masuk kesenangan, tapi dia lebih ke karena ini pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi bebas kemanapun dia ingin menuju kan gitu. Apa yang pergi. Terus ini menyetir mobil itu seru apa? Kesenangan. Oke. Nah, saya tak tengok. Ini maju mungkin. Apa? Saya ingin Buji mau tanya. Ketika pas pelajaran biasanya kamu suka apa? Suka ngantuk. Biar ngantuk, apa yang kamu lakukan? Minum. Apa lagi? Misalkan mendengar apa? Mendengarkan lagu. Aku apa yang kamu dengarkan? Lagu apa yang biasanya kamu dengarkan? Lagu yang ngetren-ngetren itu Bu. Yang antara kamu dengar atau cacing? Intro sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kamu belajar terus dengan merungokkan musik itu berarti kamu sedang apa? Kebutuhan apa yang sedang kamu penuhi menurutmu? Kebebasan, apalagi? Kesenangan. Nah, berarti dia berusaha untuk mendapatkan kesenangan melalui apa? Mendengarkan lagu. Boleh nggak itu, Chan? Boleh. Tapi asal apa? Enggak Bisa keras, tidak mengganggu lain. Nah, itu ingat ya. Jadi kebutuhan dasar itu ketika kamu penuhi itu tidak boleh melanggar hak-hak orang lain. Silakan duduk, tepuk tangan buat Melisa. Penerapan segitiga institusi. Jadi praktek segitiga institusi itu apa tuh Bu? Tadi belajar restitusi mana Bu?
jalinan. Apa tadi restitusi? Kan ada hukuman, ada sanksi, ada restitusi. Yang paling benar itu restitusi. Kalau hukuman kan tidak boleh ngasih hukuman. Kalau sanksi boleh? Boleh. Asalkan disosialisasikan terlebih dahulu, diomongi. Engkau nek kowe ngantuk, berarti kamu harus menulis papan tulis. Itu kan berarti sudah berupa keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kalau restitusi apa tadi? Solusinya harus dari diri. Nah, ini yang sudah pernah Gusti lakukan kasus pertama. Nah ini ada yang kenal. Terus ini yang kedua di sana. Ini namanya Friska. Mbak Friska ini kasusnya nyambung. Ini ada dua skenario permasalahan ya. Nih kasus pertama, melanggar keyakinannya itu Faris ini tadi datang terlambat dan masuk kelas tanpa izin. Nah, Faris ini kemarin itu masuk, jadi terlambat. Itu pas teman-temannya sedang berdoa. Terus kemudian tiba-tiba, ya benar ketika masuk kelas tuh, ya assalamualaikum, udah masuk duduk-duduk, langsung duduk, ikut berdoa. Dan akhirnya kan teman-temannya berdoa baca. Nah, menurutmu yang dilakukan Faris ini sudah benar apa belum? Ada yang bisa menyampaikan pendapatnya kenapa kok belum? Kenapa kok menurutmu ini tidak benar? Seharusnya meminta maaf atau izin terlebih dahulu karena terlambat dan menyampaikan alasan terlambatnya. Nah, pas itu harusnya dilakukannya pas kapan? Selesai berdoa. Selesai berdoa baru masuk. Jadi tidak boleh tiba-tiba pas waktu, kecuali pas nggak ngapa-ngapain ya, masih nggak ngapa-ngapain itu mungkin masih pas ngakses itu boleh lah. Tapi ketika temannya berdoa berarti mengganggu apa ini? Konsentrasi pada saat berdoa. Nah, saya ini misalkan kamu jadi Faris. Misalkan ini coba ada yang mau memberikan ini apa jenenge testimoninya. Kalau kamu jadi Faris, kamu bisa menawarkan apa untuk menebus kesalahan ini? Ada yang mau menjawab? Iya, kan? Iya, nah, coba. Kalau kamu jadi Faris, apa solusi yang harus saya lakukan atau saya tawarkan dari saya tidak menjadi pendapat kamu atau bukan? Bilang kalau tidak akan mengulanginya lagi. Nah, tidak mengulangi lagi itu bilang saja apa dilakukan? Bilang sangat dilakukan. Oke. Terus misalkan ini kamu Faris ya, terus kamu tak suwuneni itu gimana perasaan? Ya, campuran dulu takut. Terus harusnya kamu tuh pengennya diapain pas melakukan kesalahan? Pengennya dimaafin gitu Bu. Pengennya dimaafin, tapi pertama kali harusnya tidak, harus memiliki kesadaran diri untuk tidak melakukan kesalahan, ya, atau tidak boleh melakukan lagi. Oke, itu kasus pertama. Sekarang ada kasus kedua, bisa dibaca. Yang keras coba, Iqbal mungkin bisa dibaca dulu. Friska adalah siswi SMKS Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo kelas 11 Formasi 1. Pada saat pagi hari ketika baru sampai di sekolah, Busri berpapasan dengan Friska. Terlihat jelas ternyata Friska menggunakan lipstik dengan warna terang dan maskara. Nah, oke. Sekarang Busri mau tanya. Di sini kan rata-rata cewek toh? Iya. Make up apa enggak? Bedaan. Terus apa lagi? Pakai ribbon. Terus menurutmu apa yang dilakukan Friska ini benar apa salah? Salah. Kenapa? Karena sekolah ada mencari ilmu bukan mencari nikah. Mungkin itu sih mencari muka. Tapi harusnya boleh nggak sih sebenarnya bermake up di sekolah? Boleh. Tapi bolehnya apa? Setidaknya berjalan boleh nggak di sini tuh? Boleh. Yang tidak berlebihan ya, kan gitu. Terus misalkan kamu sebagai Friska, apa yang bisa kamu tawarkan ketika kamu ini melakukan kesalahan seperti ini? Bagus make up-nya dan tidak mengulangi lagi.
menghapus make upnya dan tidak mengulangi lagi. Oke, yang seperti itu sudah benar. Nah, sekarang Bu Si ini mau ceritanya mau mempraktekkan segitiga restitusi di sini. Mungkin ada yang mau sebagai ini apa namanya modelnya, 2 anak boleh. Ayolah, sampai tak perlu tak tunjuk. Buat misalkan ini Besti, nek siapa ya? Lebih itu. Iki ada iki ada cewek ya. Ini kelihatannya ini 2 sahabat ini ada seneng sama orang yang sama misalkan. Nah jadinya iki omongnya Besti. Nah karena suka sama Lutfi, terus sama-sama seneng, maksudnya boleh lah. Cinta-cinta boleh nggak sih? Boleh. Apa? Tidak tahu batasnya. Jadi itu ini tukaran. Itu jadi kamu di tengah. Di tengah. Itu ya. Oke kan sekarang ini itu kan gelur ya. Ini busi enak ini busi boleh tinggi ya. Gelur terima dulu. Yo piye? Kenapa senengnya karo kula ora? Dicatet. Ya gue rebutan ada doang hilang loh. Nah, yo coba kamu lihat tukaran misalkan kamu kan ya, kamu ngono kan. Terus kok Melisa, orang ini aja, Lutfi kok anu ngambil busi ngono ya. Kita itu ngono iki kan hanya sekedar itu baca. Jadi ada yang gelem, ada gelem loh. Kita coba ya. Ini tantangan lama ini kan biasanya kamu ikut itu toh apa drama ini kan Peter kan itu kemarin dan jadi gomik satu ya. Nah coba ada nih nggak tahu loh mbak itu kapan dia Jadi, ngapa lo pindah wadah-wadah ada yang ide ini? Kenapa? Saya ngadar dulu. Soalnya ini loh Bu, Harvin rebuti loh Bu. Iya. Kalau ini senang kali tentang ini gitu loh Bu. Ini senang nih Bu, nggak cantik loh. Sebentar, oke, nanti ikut apa distribusi ke ruang guru sebentar ya, bertiga. Jadi sebagai guru namanya dapat boleh. Oh, ngomongnya udah nggak boleh kayak gitu. Jadi ini ada ini kan penonton kan tidak. Jadi penontonnya ini tidak boleh tiba-tiba ini, Woi, kira-kira nek konco sekarang gitu. Intinya kalau ada semuanya yang bukan kan dilerai. Tapi ini benar tidak hanya Lutfi langsung memanggil guru. Siapapun itu boleh ya, tidak harus guru BK. Jadi semua guru juga nggak apa-apa. Ini ceritanya Busi yang dilapori oleh Lutfi ada kejadian si 2 anaknya tadi bertengkar. Padahal kan Besti kemana-mana berdua ya. Iya. Ya kan hanya karena cewek bertengkar. Nah, jadi ini ceritanya kayak ini ruang guru ya. Nah, jadi sebentar. Tadi sebenarnya bagaimana kejadiannya? Jadi Busi itu yang pertama dilakukan tidak boleh langsung loh ya, jangan ngecas atau apa. Jadi Busi itu yang pertama harus dilakukan apa? Yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu yang bagaimana? Ya ini ya bisa dilihat dulu. Nah, piye jadi cerita? Kasus dari versimu piye? Saya suka. Ini banyak nih. Kan saya suka loh. Terus ini juga suka. Terus kenapa harus bertengkar? Ya ini nggak terima. Nggak terima. Kenapa kok nggak terima? Wis pacarmu sih. Senang suwe Bu. Ini Itu curhatnya ke siapa? Ervin juga? Baik, Ervin ternyata juga memendam. Terus
apa? Iya, betul. Jadi manusia atau kita sebagai orang ya, pasti tidak mungkin luput dari kesalahan. Jadi manusia itu melakukan kesalahan itu tidak apa-apa, tapi tidak boleh ini dilakukan. Saya ini menurut berarti yang tadi kamu lakukan itu kesalahannya apa? Kesalahanmu orang ini loh apa? Bertengkar harusnya diselesaikan dengan baik-baik. Oke Lutfi sekarang, berarti Lutfi harusnya bagaimana biar si dua teman ini tidak bertengkar? Tidak diterima semuanya. Ya ini bingung ya, akhirnya Bisa gitu. bisa. Jadi sekarang saya mau tanya, harusnya kalau ini tadi bertengkar ini masih menyimpan emosi kan di dalam hatinya? Masih. Tapi gimana biar tidak emosi lagi? Apa yang harusnya kamu lakukan kepada Edwin juga apa yang harus dilakukan kepada Hafiz? Minta maaf. Nanti bertengkar lagi nggak ini? Tidak. Iya. Coba sekarang berarti tawarkan kepada Lucy yang bisa mendamaikan kalian tuh caranya gini. Kan? Zaman mungkin. Nah, coba sana. Terus nanti akan menyelesaikan masalah dengan baik, tidak boleh dengan emosi, harus dibicarakan dengan kepala dingin. Nanti akan diulangi lagi tidak seperti ini? Tidak. Oke, berarti semuanya dari dalam diri ya. Sekarang boleh kembali ke kelas, melanjutkan pelajaran. Oke, tepuk tangan. Jadi yang namanya segitiga resolusi itu seperti itu, Kak. Jadi awalnya ketika kalian melakukan kesalahan itu tidak boleh langsung disalahkan. Wah, salahku tidak ada yang ada. Keluar. Orang boleh seperti itu. Harusnya diberi pengertian dulu bahwa setiap manusia itu pasti bisa melakukan kesalahan. Jadi dia kira orang ngantukan sekolah dia ngantuk. Tapi gimana misalkan ngantuk itu kita cari dulu penyebabnya. Jadi kita harus mendengarkan dari dua belah pihak. Tidak boleh misalkan, nah kalau ini loh Bu. Terus tuh akhirnya gurunya itu hanya mendengarkan dari satu sisi, itu saja tidak boleh ya. Pernah ada yang pengalaman seperti itu kan? Misalkan kamu apa gitu gurunya hanya belok kono. Pernah? Atau tidak pernah? Benar. Sekali lagi bahwa mendengarkan, misalkan ini kan tadi karena bertengkar ya, berarti harus mendengarkan dari dua belah pihak. Penyebabnya itu apa? Kemudian ditanyai. Oh, yang kedua itu namanya adalah validasi tindakan yang salah. Berarti kamu bertengkar, kamu tadi gelut, itu sesuatu yang benar atau salah? Salah. Sudah tahu bahwa tindakan itu salah. Yang ketiga namanya adalah menanyakan keyakinan. Boleh nggak tadi itu bertengkar? Berarti kan sudah melanggar keyakinan kelas bahwa kita harus menghormati teman, harus menghargai teman, ya. Nah seperti itu. Terus habis itu muridnya ditanyai solusinya apa? Tadi apa? Minta maaf, salaman, kemudian apa? Tidak akan mengulangi lagi. Nah seperti itu yang namanya segitiga resolusi. Ini sudah pada bagian akhir dari pembelajaran kita pagi ini. Semoga ilmu yang Busi berikan atau yang Busi sharing tadi bermanfaat. Ada yang mungkin bisa menyampaikan hari ini tadi dapat apa? Pembelajarannya tadi tentang apa? Coba. Saya menjadi lebih banyak pengetahuan dari pembelajaran kita hari ini, yang hal-hal positif, terus budaya-budaya yang kita lakukan di sekolahan. Terus kalau dapat tadi melakukan sesuatu, motivasinya dari mana? Dari diri sendiri. Oke, berarti itu yang harus kalian terus terapkan ya. Jangan sampai motivasi-motivasi apapun yang kalian dasari itu adalah sesuatu yang dari orang lain. Oke, sekarang dari pembelajaran kita hari ini, Busi ingin kalian mengekspresikan apa yang kalian rasakan. Jadi dengan menggunakan emoticon. Nanti Busi hitung 1 sampai 3. Yang ketiga berarti langsung membentuk ekspresi dengan wajah kalian ya. Itu ekspresi kalian dari pembelajaran kita hari ini.
Menghadapnya gini ya. 1, 2, 3, cheese. Tepuk tangan untuk kita. Oke. Nah, dari pembelajaran kita hari ini semoga sekali lagi bermanfaat untuk kalian. Semoga tidak banyak lagi anak-anak yang melakukan tindakan indisipliner. Semoga kalian menjadi siswa yang sukses, siswa yang bahagia. Ilmu yang didapatkan itu berkah dan barokah. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Musri. Yeah. 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 Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semangat ini kita balik. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat ya. Ini saya melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Bu Peggy dan Bu Eli tadi mengenai budaya positif. Nah, di sini kita mulai merefleksikan diri. Kita sebagai guru berefleksi di penerapan disiplin di kelas yang sudah kita ampu itu seperti apa. Maka dari itu, di sini saya akan menyampaikan tentang penerapan posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Nah, ini saya tadi bilangnya kita mari berefleksi posisi mana yang sudah kita lakukan selama ini di kelas. Nah, di sini saya bisa menyampaikan bahwa ada 5 posisi kontrol guru di kelas. Yang pertama itu adalah penghukum, kemudian ada pembuat merasa bersalah, yang ketiga itu ada teman, dan yang keempat itu ada pemantau. Yang kelima itu adalah manajer. Di sini sebagai penghukum ada kalimat-kalimat yang biasanya disampaikan oleh seseorang yang merupakan tipe penghukum. Contohnya adalah patuhi aturan saya, awas kalau tidak. Nah, jadi ada kalimat-kalimat yang diucapkan secara verbal itu sedikit mengintimidasi siswa seperti itu. Terus kamu selalu saja salah. Terus ada lagi selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Jadi ini kita sudah ngejat siswa. Kita melakukan hukuman itu kan tidak hanya secara fisik, kadang bisa secara verbal seperti itu. Nah, kalau kita di posisi penghukum, terus apa efeknya di siswa? Bisa disebutkan mungkin efeknya kalau kita jadi penghukum gimana Bapak Ibu? Trauma, takut. Nah, dan lebih lagi siswa akan sakit hati. Sakit hati lama-lama bisa dendam, misalkan seperti itu. Jadi ke siapa dendamnya? Bisa ke kita sebagai gurunya atau kepada peraturan itu sendiri, kan seperti itu. Terus pembuat merasa bersalah. Nah, di sini pembuat merasa bersalah ini guru cenderung menumbuhkan sisi anak merasa bersalah ke
lingkungan yang dia di sekitarnya. Misal ada kalimat, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, berarti kita membuat anak merasa bersalah kepada kita. Terus ada berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, berarti kita memunculkan rasa penyesalan kepada mereka. Terus ada lagi, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Ini mungkin yang sering kita lakukan juga nih, termasuk saya. Oke, seperti itu. Nah, efeknya bagaimana? Ini siswa jadi putus asa loh. Jadi merasa, oh aku ini sudah mengecewakan orang-orang di sekitarku, jadinya dia kurang percaya diri. Nah, seperti itu. Terus di sini posisi kontrol yang ketiga yaitu teman. Nah, kalau kita karena mengampu di SMK, mungkin ini bagus juga diterapkan. Tetapi di sini kalimat-kalimat di sini, ayolah bantu demi bapak ya. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah, ada lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu beresin. Nah, ini efeknya apa? Kita memang dekat dengan siswa, tetapi dia ada kemungkinan nanti akan tergantung dengan kita. Atau ketika dia nanti mematuhi peraturan, itu hanya demi kita, tidak untuk keseluruhan guru. Jadi dia akan tergantung dengan kita. Terus ada lagi, misal dia akan merasa hormatnya kepada kita itu akan berkurang. Contohnya, wah enggak Bu Sri, sabar gitu. Jadi kan akhirnya enggak apa-apa, gampang kalau Bu Sri. Nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu adalah tipe guru pemantau. Nah, di sini kalau pemantau itu punya data-data yang akurat. Ini sebenarnya sudah kita lakukan bersama. Jadi contohnya ketika murid kalau di SD itu kan ketika anak melakukan sesuatu yang baik itu dikasih penghargaan, misalkan bintang atau apa. Kalau di sekolah kita melakukan pelanggaran, biasanya nih hubungannya sama Pak Fajri selalu membuat buku poin gitu. Jadi tipe-tipe pemantau itu adalah yang kita sudah punya data. Oh, kalau kamu melanggar sesuatu hukumannya ini. Nanti kalau sudah terkumpul berapa poin, nanti kamu akan dapat surat peringatan, orang tua harus datang ke sekolah. Atau nanti kalau kamu sudah mencapai 100 poin, kamu bisa dikeluarkan loh, misalkan seperti itu. Jadi ini adalah tipe-tipe guru pemantau. Selanjutnya ini adalah tipe guru yang terakhir, itu adalah manajer. Nah, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai posisi kontrol paling ideal yang harusnya kita miliki sebagai guru, yaitu di sini guru itu menanyakan apa yang kita yakini, seperti yang sudah disampaikan Bu Ari tadi. Karena kita memang sebelumnya sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita membuat kesepakatan. Ketika kita menanyai itu sudah ada dasarnya seperti itu. Terus di sini guru juga memberikan ini, yang kalimat terakhir itu ada apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Jadi memang di sini guru memang diminta untuk bersama siswa untuk mencari solusi dari masalah yang dilakukan oleh siswa seperti itu. Nah, posisi manajer ini memang nanti ada hubungannya dengan segitiga restitusi yang harus dilakukan oleh guru. Pelaksanaannya manajer ini bisa dicapai kalau kita juga sudah menerapkan segitiga restitusi. Sebelum ke segitiga restitusi, kita perlu memahami apa itu restitusi. Nah, di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka itu bisa kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang lebih kuat. Perlu diketahui juga bahwa restitusi ini tidak hanya antara guru dengan siswa, bisa dengan kita, dengan pasangan, atau panjenengan dengan anak-anak yang di rumah seperti itu. Nah, di sini restitusi sekali lagi bukan paksaan, bukan untuk menebus kesalahan siswa. Jadi ini hanya sebuah tawaran seperti itu. Nah, restitusi itu mengajarkan siswa untuk mencari solusi mereka sendiri. Dan mereka bisa berpikir mereka itu ingin jadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi di sini posisi manajer tadi itu bukan berarti kita memanajeri siswa atau mengelola siswa untuk mencari solusi, tapi bukan. Mereka harus menjadi manajer untuk diri mereka sendiri, yang mana proses mereka memanajeri dirinya itu atas bimbingan kita seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada segitiga restitusi. Ada tahapan-tahapan dalam segitiga restitusi. Ini sebenarnya tidak saklek seperti ini, tapi urutan identitas yang
yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Sekali lagi, keyakinan itu harus kita bentuk sebelum pembelajaran dimulai. Jadi di awal-awal tahun atau di awal ini, semester ini cocok sekali untuk melaksanakan keyakinan kelas atau pembentukan kesepakatan kelas, seperti itu. Menstabilkan identitas ini kenapa harus dilakukan? Karena siswa ini sebenarnya kan berusaha memenuhi kebutuhan dasar yang dia butuhkan atau yang harus dia penuhi, seperti yang disampaikan oleh Bu Eri tadi. Nah, ketika dia kebutuhannya ini tidak terpenuhi, akhirnya terjadi benturan. Benturan ini gimana? Siswa ini ketika melakukan pelanggaran itu kita anggap sebagai siswa yang gagal. Nah, bagaimana dari siswa yang gagal ini kita menstabilkan identitasnya menjadi siswa yang sukses, seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang bisa kita ucapkan kepada mereka bahwa bermasalah itu tidak apa-apa loh, gitu. Karena manusiawi kita melakukan sebuah kesalahan. Terus bisa juga kita mengatakan bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, atau lagi bisa kamu di sini misalkan Busi tidak mencari kesalahan atau siapa yang salah. Jadi kita berusaha sama-sama mencari solusi dari permasalahan ini, seperti itu. Di posisi selanjutnya yaitu ada validasi tindakan yang salah. Ketika dia melakukan tindakan ketidakdisiplinan, itu pasti ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi oleh dia, kan seperti itu. Nah, di sini kita memvalidasi, oh padahal kamu bisa ya melakukan yang lebih buruk dari ini. Contoh, misalkan ada siswa yang misuh atau mengumpat seperti itu, kita kan bisa nggak boleh diperlakukan ya Pak. Nah, misalnya dia bertengkar sama temannya, dia bisu-bisuan seperti itu. Sebenarnya kita bisa memvalidasi bahwa tindakan itu salah, itu dengan kita padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk, misalkan jotosan atau juga cobaan. Nah, ternyata dia hanya dia masih kategori hanya di mulut saja, tidak berupa tindakan. Nah, tapi kita perlu memvalidasi bahwa tindakan itu adalah tindakan yang salah, dan sebenarnya ada misalkan dia boleh melakukan sesuatu itu karena memang ada yang perlu kamu lindungi, seperti itu. Terus yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Nah, karena tadi sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, jadi kita ketika proses yang segitiga resolusi yang pertama dan kedua sudah terpenuhi, kita boleh mengkaitkan dengan apa yang sudah dia yakini. Oh ini loh, berarti ada yang kamu langgar dari keyakinan. Nah, kalimat-kalimat yang bisa diucapkan bisa dibaca di sini bahwa apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga. Terus apalagi misalkan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini kita berusaha mengajak mereka untuk mencari solusi dari apa yang mereka lakukan. Jadi proses manajer tadi disempurnakan dengan segitiga resolusi seperti ini. Nah, di sini saya juga pernah melakukan praktek penerapan segitiga resolusi. Memang sebagai bagian tugas dari CGW ya. Ini bisa dibagi monggo untuk berbagi YouTube-nya monggo. Ini bisa dengan lihat di YouTube saya. Itu saya melakukan segitiga resolusi. Ini proses syutingnya memang rekayasa, tapi memang benar-benar kejadian ini terjadi dan saya lakukan juga seperti itu. Sambil melihat bisa saya tanyakan juga, mungkin bisa ada salah satu guru yang menyampaikan sebenarnya sebagai guru selama ini posisi pemeran mana yang sudah saya lakukan. Mungkin apa sih? Ke depan buat teman-teman. Monggo. Kalau yang sering saya lakukan ya dari kontrol yang pernah sebenarnya tipis-tipis hampir semuanya pernah saya lakukan, tapi lebih kepada yang pemantauan, karena biasanya sebelum tindakan diberikan kontrol kepada siswa, memang kesepakatan antara mungkin wali kelas dan juga BK. Jadi sini juga setelah terkait dengan tata tertib dan yang lainnya, maka saya tidak memantau saja, tidak memantau. Itu yang lebih sering saya lakukan seperti itu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Pak Haji. Kalau panjenengan
saya boleh berbagi sedikit, itu mungkin kalau dari saya sendiri sebagai guru, ya posisi kontrol yang sudah saya lakukan itu memang lebih banyak itu ke teman, terus ada pembuat merasa bersalah, ini cukup sering saya lakukan karena menurut saya motivasi itu kadang kalau dibutuhkan dari diri sendiri itu kan kadang kurang termotivasi. Nah ternyata itu memang tidak boleh ya. Memang motivasi itu harus dari diri saya sendiri, bukan dari misalkan kasihan ke orang tua atau seperti itu. Dan yang sering saya lakukan juga memang saya memantau. Tapi kalau menghukum insya Allah saya tidak, karena contohnya hukuman itu kita boleh sebenarnya memberikan konsekuensi kepada siswa, tetapi sesuai konteksnya. Contoh misalkan Pak Tony yang di guru olahraga, misalkan ada anak yang nasib kan tidak ikut olahraga berkali-kali ya. Itu hukumannya juga ada kaitannya dengan olahraga. Misal lari-lari dulu itu tidak apa-apa. Tapi kalau pas matematika yang saya ampun misalkan sudah garap tugas males dan sebenarnya malah saya suruhnya berulang kali atau saya suruh lari-lari bersihkan WC, itu memang tidak sesuai. Jadi kalau misalkan memberikan hukuman bukan hukuman ya, sanksi atau konsekuensi silakan disesuaikan dengan kesalahan dan bapak yang dilakukan seperti itu. Kesimpulannya ini saya sampaikan kesimpulan karena saya yang terakhir menyampaikan ini. Jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk oleh siswa, mari kita perkuat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya akan jadi karakter yang baik, otomatis akan menjadi budaya positif sehingga anak ini bisa belajar dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya pembelajaran akan lebih bermakna seperti itu. Saya kembalikan kepada Bu Ida sebagai moderator. Ini saya sampaikan kesimpulan karena saya yang terakhir menyampaikan. Ini jadi dari kebiasaan-kebiasaan yang sudah terbentuk oleh siswa, mari kita perkuat dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang nantinya akan jadi karakter yang baik, otomatis akan menjadi budaya positif sehingga anak ini bisa belajar dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya pembelajaran akan lebih bermakna seperti itu. Saya kembalikan kepada Bu Ida sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Selin Ramadhani Agnesia Putri dari kelas 11 Farmasi 1 SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo. Kami telah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas matematika dengan Bu Sri Rejeki. Dalam proses pembuatannya, kami juga diarahkan untuk menyebutkan kewajiban sebagai siswa. Bagaimana jika kami melakukan pelanggaran dan juga guru seperti apa yang kami harapkan. Saya juga memiliki kesadaran dalam diri saya untuk mematuhi peraturan tanpa adanya suatu paksaan. Kami belajar dengan rasa senang dan nyaman. Terima kasih Bu Sri, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farida Damayanti, guru BK SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo.
Di sini saya merasa bangga kepada Bu Sri Rejeki yang telah mengikuti dengan baik program Guru Penggerak. Diseminasi tentang budaya positif sebagai aksi nyata yang dilakukan oleh Bu Sri, menurut saya dapat memberikan dampak luar biasa kepada Bapak Ibu Guru di lingkungan SMK Kesehatan Bina Karya Medika Ponorogo, khususnya saya sebagai guru BK. Banyak informasi dan pengetahuan baru yang saya peroleh setelah mengikuti diseminasi tersebut. Pengalaman yang telah dibagikan Bu Sri sangat membantu saya dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Saran saya, kegiatan seperti itu dapat dilakukan secara kontinu dan konsisten. Semangat selalu Bu Sri, semoga sukses dalam pelaksanaan program Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.